Halo Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu dalam renungan tengah minggu. Tema kali ini adalah dosa menyebabkan manusia rendah. Secara umum, dosa dapat melemahkan iman manusia. Kalau iman sudah lemah, maka tak akan dapat orang berbuat kebajikan. Dosa pun dapat membuat orang menjadi manusia gelisah, stres, murung, dan minder di dalam kehidupan ini. Dosa adalah perbuatan manusia yang menyebabkan tidak dapat memuliakan Tuhan dan berujung pada kematian jasmani dan rohani, yaitu kematian kekal terpisah dengan Allah selama-lamanya. Karena dosa pertama Adam adalah dosa kesombongan, sehingga disebut ibu dosa. Maka kerendahan hati adalah penawar utama untuk menerima berkat dari Tuhan secara berlimpah. Kepada Israel ditunjukkan jalan keluar dari dosa, jadi mempersembahkan korban, antara lain korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus diberitakan sebagai penebus umat manusia dari segala dosa. 1 Agustinus mengatakan bahwa dosa adalah cinta diri yang meningkat sampai menjadi penghinaan Allah. Akar dosa terletak di dalam hati manusia, dalam kehendak bebasnya. Dalam Matius pasal 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dosa-dosa seksual, pencurian, kesaksian palsu, dan fitnah. Dalam hati manusia juga ada kasih, sumber segala perbuatan baik dan suci yang terluka karena dosa. Dosa di sudut pandang teologi Kristen adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Utamanya, dosa disebabkan manusia mencintai diri sendiri atau hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta terhadap Allah. Dosa menurut Rasul Paulus adalah dalam arti keinginan daging, ya, jadi keadaan perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Itu tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 7. Dosa berat melawan kasih secara langsung dan menghancurkan kasih di dalam hati manusia, sehingga Tuhan tidak dapat bertata di dalam hati manusia itu, atau dikatakan lebih tepat, tidak percaya adanya Tuhan. Dosa ringan membiarkan kasih tetap ada, tetapi melukai dan memperlemah kasih dalam hati manusia karena kerusakan yang dihasilkan oleh dosa berat, sehingga membutuhkan satu usaha baru melalui kerahiman Allah dan suatu pertobatan hati yang secara normal hanya diperoleh dalam sakramen rekonsiliasi atau disebut pengakuan dosa. Dalam Lukas pasal 15 ayat 16 dikatakan, lalu
anak yang hilang ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Dalam perumpamaan anak yang hilang, ia telah menghabiskan harta bapaknya dengan perbuatan dosa, dengan berfoya-foya. Sebagai akibat dia dianggap lebih rendah dari binatang yang tidak halal. Babi yang dianggap sebagai binatang yang sangat rendah oleh orang Yahudi, masih ada yang mau berikan makanan. Sedangkan anak yang telah menghabiskan harta bapaknya, tidak ada yang mau beri dia makan. Perumpamaan ini berbicara kepada kita bahwa ketika manusia berdosa, derajatnya menjadi lebih rendah dari binatang yang paling hina. Sebelum orang yang hilang dapat datang pada Allah, mereka harus melihat kedudukan mereka sebagai budak dosa dan terpisah dari Allah. Mereka harus dengan rendah hati kembali kepada Bapa, mengaku dosanya dan bersedia untuk melakukan apa yang diminta oleh Bapa. Itu tertulis dalam Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 19. Pekerjaan menyadari orang yang hilang itu adalah karya Roh Kudus. Kabar baik bagi kita atau untuk Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi anak-anaknya yang sedang mengembara, merindukan penyelamatannya. Berdoa dan percaya bahwa Allah mencari setiap anak-anaknya. Gambaran Yesus mengenai tanggapan ayah itu terhadap kembalinya anak yang hilang dalam Injil Lukas mengajarkan kasih Allah pada manusia sebagai ciptaannya begitu besar sehingga ia tidak putus-putusnya menunggu mereka kembali kepadanya. Ketika orang berdosa dengan tulus hati kembali kepada Allah, Allah pun sudah siap untuk menerima mereka dengan pengampunan, kasih, belas kasihan, kasih karunia, dan mengaruniakan hak penuh sebagai anak yang sah. Berbagai manfaat orang yang percaya kepada kematian Kristus yang telah menanggung semua dosa dan menyucikan pribadi orang berdosa sehingga menjadi ciptaan baru oleh pengaruh Roh Kudus dan menerima kekayaan kasih karunia Allah. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 4 ayat 19 sampai 20, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca, keadaan orang yang berdosa menjadi sangat rendah derajatnya. Tetapi ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka memperoleh sebuah kekayaan seperti anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Ia mendapatkan jubah yang terbaik,
dikenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Itu tertulis dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 22. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan senantiasa mencari kehendaknya dan memohon pertolongan dan mencari kehendaknya dengan memohon pertolongan Roh Kudus, maka engkau akan menjadi manusia yang seutuhnya yang dapat memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami melalui renungan singkat ini menyadari bahwa dosa menghancurkan kehidupan kami. Dosa membuat manusia derajatnya paling rendah. Tuhan Yesus, biar kami semua boleh terbuka hatinya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami boleh disucikan, kami boleh diangkat derajatnya, kami boleh hidup memuliakan besarkan nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya segala persoalan yang kami hadapi, segala pergumulan yang kami hadapi, segala kesusahan yang kami hadapi, kalau bersama Yesus kami terlepas dari semua kesulitan, tetapi boleh menerima sukacita yang melimpah-limpah, berkat yang melimpah-limpah yang dari Allah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.